Ulangi lagi ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, saya yakin kalian hari ini pasti bersemangat sekali ya dalam mengikuti pembelajaran IPS kali Bapak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa bersama-sama. Silakan kepada Ketua Kelas Ahmad Nopal Bani untuk maju ke depan untuk memimpin kegiatan berdoa bersama. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berbicara. Mulai. Terima kasih kepada Noval telah memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Semoga dengan doa itu tadi kalian bersama saya hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan ilmu yang akan kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Itu ya anak ya. Nah, kabar kalian hari ini bagaimana anak? Baik. Alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Nah, saya pengen sampai itu sehat semua di sini karena apa? Sekarang itu musimnya juga tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Nah, terkadang juga ada anak-anak yang masih sakit ketika pada waktu yang seperti ini. Tapi alhamdulillah kalian semua di sini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua. Di sini masih sehat walafiat semuanya. Nah, untuk lebih menyemangati kalian di pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajarannya, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama dan nanti diikuti dengan yel-yel ya anak-anak ya. Nah, di sini Bapak punya satu video lagu nasional, pasti kalian di sini sudah tahu semua ya. Judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, sebelum kalian menyanyikan lagu bersama-sama, silakan kalian berdiri semuanya. Dan saya persilakan kepada Binatul Hasanah untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi bersama. Sambung menyambung
pagi hari ini, dan silakan kalian kembali ya anak-anak ya. Nah, dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu tadi yang sudah kita nyanyikan bersama-sama, kira-kira makna dari lagu tersebut apa, Nana? Ada yang tahu? Ya, silakan Dina, apa artinya? Menceritakan tentang Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar yang terdiri dari banyak pulau. Ya, yang pertama makna dari lagu ini adalah menceritakan bahwa negara kita ini merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Karena tapi di lirik lagunya ada sambung menyambung menjadi satu. Nah, kira-kira apa lagi anak-anak maknanya? Saya Pak. Ya, silakan Faisal. Dan memiliki kekayaan sumber daya alamnya masing-masing. Ya, jadi semua pulau-pulau yang ada di Indonesia ini pasti memiliki keunggulan masing-masing. Setiap pulau itu punya sumber daya alam masing-masing. Nah, selain dari maknanya, kira-kira hubungan lagu dari Sabang sampai Merauke ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini apa, Nana? Ya, silakan. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kekayaan sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itu ya, anak ya. Nah, itu tadi di video pertama tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Bapak punya video yang kedua. Silakan kalian amati kira-kira tentang apa sih video ini. Ya, siap-siap ya anak ya. Silakan diamati video ini. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur. Tapi sayangnya luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lautan. Sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada tahun 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar ini berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk membangkit listrik juga teman-teman. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena memang masih minimnya pemanfaatan batu bara
bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Wah, pantas saja ya Indonesia disebut sebagai negara kaya akan sumber daya alam. Bobo jadi makin bangga dengan negara kita tercinta ini. Namun jangan lupa untuk tetap merawat dan ikut menjaga kelestariannya ya. Teman-teman, jangan lupa. Nah, itu tadi video yang kedua mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang kalian pahami dari video tersebut anak-anak? Saya Pak Ya, silakan Diana. Tuh. menceritakan tentang 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ya, yang pertama adalah pastinya sesuai dengan judulnya ya, menceritakan tentang 5 kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira 5 kekayaan sumber daya alamnya itu tadi apa saja, anak-anak? Saya Pak Ya, Dina silakan. hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, yang pertama ada hutan, terus yang kedua apa, anak-anak? Lautan, Terus apa? minyak bumi, batu bara, Gas alam sama batu bara. Nah, dari video itu tadi kira-kira hubungannya dengan materi kegiatan ekonomi yang sudah pernah kita pelajari dulu di kelas 7 apa, anak-anak? Saya Pak Ya, silakan. Pemanfaatan Satu. berbagai sumber daya alam merupakan salah satu contoh kegiatan konsumsi masyarakat dan negara Indonesia. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi, hubungan materi kelas 7 dulu yang pernah sampai pelajari dengan video itu tadi adalah video itu tadi menceritakan bahwa kita sebagai warga negara itu melakukan kegiatan konsumsi sumber daya alam. Nah, selain kita sendiri negara itu juga melakukan konsumsi sumber daya alam, tapi sumber daya alamnya itu diolah terlebih dahulu baru didistribusikan kepada masyarakat. Contohnya seperti minyak bumi itu tadi. Kira-kira minyak bumi itu dipakai untuk apa, Nana? Oh, itu Pembagi listrik. untuk bagi listrik. Ya, untuk pembangkit listrik. Selain pembangkit listrik apa lagi yang mungkin pernah sampean tahu? Ya, ketika sampean mau pergi pakai sepeda motor itu butuh apa? Bensin. Nah, bensin itu merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. Minyak. Terus ketika pada waktu sampean memasak itu butuh apa? Minyak. Nah, sekarang minyak apa? Nah, Tabung gas. ya, untuk tabung. Tabung gas itu juga merupakan salah satu contoh dari olahan dari gas alam. Itu ya, anak-anak ya. Nah, masih dari video itu tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik kalau kita melihat negara kita itu sangat kaya dengan sumber daya alam? Harus ngapain? Ya, silakan Monica. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena negara kita diberikan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan baik dan benar. Itu ya, betul sekali jawabannya dan sangat lengkap. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah sepatutnya untuk apa? Bersyukur. Ya, bersyukurnya bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan bertanggung jawab. Itu ya. Nah, apa saja sih yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ini ada nomor 1 sampai nomor 8, bisa kalian amati di slide. Yang pertama nanti kita akan melakukan kegiatan pretest, mengamati video lagi. Jadi nanti ada satu video lagi dari Bapak, lalu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik nanti per kelompok, terus dilakukan dengan diskusi dan presentasi kelompok. Lalu kita nanti akan membuat kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi. Lalu nanti kalian juga akan melakukan post test kembali, dan yang terakhir adalah memberikan penugasan selanjutnya untuk di pertemuan kita selanjutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang di Indonesia. Itu ya, jadi di sini kata kuncinya itu ada beberapa. Yang pertama ada kata keunggulan, yang kedua ada kata keterbatasan, yang ketiga ada kata sumber daya alam, lalu yang terakhir adalah kata-kata interaksi antar ruang di Indonesia. Jadi punya keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan konsep keunggulan dan keterbatasan antar ruang dengan benar. Lalu kalian bisa menganalisis keunggulan sumber daya alam serta pengaruhnya terhadap
terhadap penawaran. Jadi kalau unggul itu pasti hubungannya dengan penawaran sumber daya alamnya. Nah, sedangkan yang selanjutnya adalah membandingkan keterbatasan sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap permintaan. Jadi kalau terbatas itu pasti nanti akan melakukan suatu permintaan. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyajikan laporan hasil analisis melalui diskusi dan presentasi nanti mengenai keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam itu dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kenapa sih materi itu tadi perlu kalian pelajari? Yang pertama itu agar kalian tahu tentang konsepnya. Yang kedua agar kalian tahu tentang keunggulan sumber daya alamnya di Indonesia itu apa saja. Lalu yang ketiga, kalian juga bisa mengetahui kira-kira keterbatasannya sumber daya alam itu apa yang ada di Indonesia. Jadi tidak semua wilayah di Indonesia itu memang punya sumber daya alam, tapi ada juga beberapa wilayah yang masih kekurangan sumber daya alam. Dan yang terakhir, sampean akan bisa mengetahui tentang contoh nyata dari keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam tersebut. Cakupan materinya ini juga hampir sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah tentang konsep keunggulan dan keterbatasannya, lalu faktor-faktor yang berpengaruh itu apa saja, bentuk-bentuk keunggulan dan keterbatasannya apa saja, dan pengaruhnya itu bagaimana saja. Nanti untuk lebih lengkapnya, materi ini bisa kalian pelajari di bahan ajar yang akan saya berikan kepada sampai nanti ketika pada waktu sebelum berdiskusi. Nah, selama kegiatan pembelajaran IPS ini berlangsung, saya juga akan menilai segala macam kegiatan yang akan sampai lakukan. Nah, penilaian yang akan saya lakukan ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, apa sih Pak maksudnya dari ketiga-tiganya ini? Dan ini. Untuk penilaian sikapnya, di sini saya nanti akan menilai dari sikap sosial sampean. Nah, sikap sosial ini contohnya adalah ketika waktu kalian berdiskusi atau presentasi, bagaimana kerjasamanya, bagaimana kalian saling menghargai satu sama lain antar kelompok, itu nanti yang akan Bapak nilai. Terus yang kedua di situ ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini nanti Bapak bisa tahu kira-kira sejauh mana yang kalian ketahui atau yang kalian kuasai tentang materi ini melalui kegiatan pretest dan post-test. Dan yang terakhir, penilaian keterampilannya ini nanti akan saya lihat juga aktifan sampean selama berdiskusi, melakukan presentasi, bertanya maupun menjawab pertanyaan dari saya maupun dari teman-temannya. Itu ya, jadi semuanya nanti akan saya nilai. Tidak hanya nilai pengetahuan saja, tapi sikap dan keterampilan pun nanti juga akan saya nilai. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan sampean sebelum nanti kita lanjutkan ke materi sumber daya alamnya, silakan kalian sekarang dibuka HP-nya, silakan kalian buka link yang kemarin sudah Bapak share di grup kelas 8A. Silakan kalian klik link yang berwarna biru, link pretest rencana C1 itu ya. Itu silakan kalian klik sampai buka linknya. Nah, di situ ada 5 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Namun sebelum kalian kerjakan, silakan kalian isi dengan nama lengkap kalian dan isi dengan kelas kalian kelas berapa. Silakan kalian buka di HP-nya. Linknya itu tadi. Sampai isi dulu namanya siapa, lalu kelasnya kelas berapa. Lalu silakan kerjakan 5 soal yang ada di bawahnya. Nah, di sini bagi yang tidak membawa HP, silakan mengerjakan bersama teman yang ada di sebelahnya, tidak apa-apa. Kalian bisa bekerja sama dan sekaligus melakukan diskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, silakan dibuka. Saya beri waktu untuk mengerjakan soal pretestnya ini selama kurang lebih 3 menit dari sekarang. Nah, silakan kalian kerjakan. Sampai bisa bergabung ya sama mobil. Silakan kalian amati dulu gambar apa saja yang di soal nomor 1 sampai nomor 5, dan jika di situ ada bacaannya silakan dibaca dulu, lalu kalian jawab soalnya apa.
mungkin ada yang kalian tanyakan di situ, mungkin ada istilah atau konsep yang sampai yang mungkin belum tahu, silakan ditanyakan ke saya, tidak apa-apa. Ya, dari soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Angin muson itu apa ya, Pak? Nah, angin muson itu angin yang berhembus selama 6 bulan sekali. Angin muson itu ada angin muson barat sama angin muson timur. Kalau angin muson barat itu berasal dari benua Asia ke benua Australia yang menyebabkan terjadinya musim hujan di Indonesia. Nah, sebaliknya yang angin muson timur itu berhembus dari benua Australia ke benua Asia yang menyebabkan terjadinya musim kemarau. Itu namanya angin muson, 6 bulan sekali. Jadi di Indonesia itu punya 2 musim, ada musim hujan sama musim kemarau selama 6 bulan sekali. Tapi sekarang karena memang keadaan bumi ini sudah berubah, jadi kadang tidak menentu, waktunya hujan masih panas, waktunya panas masih hujan. Tuh. Mungkin ada yang ditanyakan lagi selain dari Monica, dari kelompok-kelompok yang lain di soal pretestnya. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Ya, silakan. Mekanisme itu aturan atau cara. Intinya. Iya. Nanti kalau sudah terjawab semua soal nomor 1 sampai nomor 5, silakan kalian klik tombol kirim yang berwarna ungu di pojok kiri bawah. Silakan kalian klik tombol kirimnya. Iya. Sudah selesai semuanya? Sampai nomor 5. Ya, kalau sudah selesai, silakan kalian klik tombol kirimnya agar nanti bisa dikirim ke dapat hasil jawaban dari sampean semuanya di sini. Ya, sudah silakan diklik tombol kirim. Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Belum, Pak. Ya, silakan teruskan dulu. Kurang sedikit waktunya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Belum. Ya, kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, enggak apa-apa. Jawabannya tidak harus benar karena kalian di sini itu prosesnya adalah belajar. Jadi belajar itu tidak langsung benar, pasti masih ada salahnya terlebih dahulu. Kelompok 4 sudah? Sudah. Ya. Nah, terus kelompok 5 sudah? Nah, kelompok 6 gimana? Ya, silakan diteruskan dulu. Ini ya. Bisa. Nah, silakan HP-nya ditaruh kembali. Silakan ditaruh dulu HP-nya. Kita fokus lagi ke slide presentasinya. Nah, setelah kalian melakukan soal pretest itu tadi dengan mengerjakannya, nah marilah kita mulai untuk masuk ke materi intinya dalam kegiatan pembahasan hari ini. Jadi di sini nanti Bapak akan tayangkan 1 video lagi. Nah, nanti akan kalian amati kira-kira masalah dalam video itu apa, ya. Ya, silakan kalian lihat di slide presentasinya. Ini video yang terakhir dari saya. Nah, ini pastinya sering kalian lihat di narasi. Pembangunan sumber daya kelautan pada saat ini menjadi andalan bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Madura. Pada saat ini, kegiatan ekonomi didasarkan pada faktor sumber daya alam. Padahal ketersediaan sumber daya alam, khususnya yang berada di daratan, semakin menipis. Sehingga satu-satunya alternatif adalah memanfaatkan sumber daya di pesisir dan di lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, pertambakan, dan lain-lain yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir. Bentuk kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Dengan demikian, secara sempit masyarakat
masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Secara sosiologis, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani dalam pengelolaan atau memanfaatkan lahan untuk mencari nafkah. Nelayan menghadapi sumber daya yang tidak terkontrol, di mana pada saat hasil tangkapan berkurang, maka nelayan tersebut harus mencari lahan baru. Nelayan bisa bertahan jika didorong semangat hidup yang kuat dengan mutu kerja keras agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nelayan tradisional berjuang keras melawan terpaan gelombang laut yang dahsyat pada saat pasang naik untuk mendapatkan ikan. Sebagian besar kategori sosial nelayan muda adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tingkat nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif. Sehingga, sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung berupa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengatur. Nah, dari video yang terakhir itu tadi, nah pasti kalian sudah tahu banget ya kira-kira tempat-tempat seperti itu di Madura sini ya. Tapi judulnya apa di situ videonya? Ya, judulnya di video itu tadi apa? Perekonomian masyarakat di pesisir Madura. Nah, dari video itu tadi kira-kira ada nggak permasalahan yang terjadi di kehidupan nelayan itu? Ya, yang pertama silakan diatur. Ya, yang pertama masalahnya adalah sumber daya alam yang ada di daratan itu semakin menipis atau berkurang jumlahnya. Sehingga masyarakat itu sekarang sudah mulai beralih memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Terus selanjutnya apa lagi masalahnya? Ya, silakan Bibi. Para nelayan tradisional Madura masih mengalami eksploitasi dalam transaksi ekonomi hasil laut yang didapatkan karena para nelayan tersebut tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Ya, jadi betul sekali apa yang diberikan jawabannya oleh Wiwi. Jadi nelayan di Pulau Madura ini itu tadi kebetulan contohnya ada di Kabupaten Sampang di wilayah tetangga kita. Kalau kita kan Bangkalan. Nah, hampir seluruh nelayan yang ada di Pulau Madura ini merupakan nelayan apa Nana? Nelayan tradisional. Jadi mereka itu mengambil hasil laut di laut, terus membawanya ke darat. Nah, terus di darat ini hasil dari tangkapannya itu biasanya langsung dijual ke pedagang yang mengumpulkan hasil laut itu tadi. Jadi terkadang nelayan itu hanya mendapatkan sedikit bagian dari hasil tangkapannya. Justru yang beruntung itu siapa berarti? Yang Pedagang yang besar. Karena pedagang besar itu mengumpulkan seluruh hasil tangkapan dari nelayan-nelayan yang ada di satu wilayah. Itu ya. Jadi masalahnya ada dua. Yang pertama tadi menipisnya sumber daya alam di daratan, terus berpindah ke laut.
Terus yang kedua, masyarakat nelayan tradisional ini hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit karena hasil tangkapannya langsung dijual ke pedagang yang lebih besar. Iya. Nah, untuk lebih memperdalam materi tentang sumber daya alam yang kita pelajari hari ini, silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, kebetulan di sini sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, setiap kelompok ini nanti ada tugasnya masing-masing. Nah, ini ya untuk kelompoknya ya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Di sini satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, sebelum kalian melakukan kerja kelompok dan berdiskusi, ini akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kalian semua. Nah, di sini Bapak punya 3 jenis LKPD. Karena apa? Setiap LKPD ini memiliki isi artikel yang berbeda-beda. Isi artikelnya itu masih sama, yaitu membahas tentang sumber daya alam dan berbagai macam permasalahannya di Indonesia. Nah, untuk LKPD yang pertama ini nanti akan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, untuk LKPD yang kedua ini nanti akan dikerjakan oleh kelompok 2 dan kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Dan yang untuk LKPD terakhir ini nanti akan dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 6. Jadi setiap kelompok ini memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda tapi tetap sama. Temanya adalah tentang sumber daya alam dan berbagai macam permasalahannya. Iya, tadi saya berikan dulu yang LKPD-nya ya. Ini untuk LKPD yang pertama untuk kelompok 1. Ini LKPD yang kedua untuk kelompok 2. Ini LKPD yang kelompok 3. LKPD pertama seperti kelompok 1 tadi. LKPD kedua. Ini yang LKPD. Nah, silakan kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa di bagian bawah situ, dan kalian tulis nama-nama anggota kelompoknya siapa saja, ya sebelum kalian mengerjakan nanti. Silakan salah satu menulis di bagian bawah itu, ditulis identitasnya kelompok berapa dan nama-nama anggota kelompoknya siapa saja. Kalau bisa ditulis nama lengkapnya siapa, nama lengkap dari setiap anggota kelompoknya. Itu ya. Nah, selain Bapak bagikan LKPD-nya, ini juga akan Bapak bagikan bahan ajar. Bahan ajar ini isinya adalah tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, untuk bahan ajarnya ini sama untuk semua kelompok. Oke. Ya. Jika sudah kalian isi nama anggota kelompok beserta nama kelompoknya kelompok berapa, silakan langsung kalian baca isi dari artikel di setiap LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, silakan kalian baca dulu. Saya beri waktu sekitar 3 menit untuk membacanya. Silakan dibaca dulu isi dari artikelnya. Itu ya, silakan dibaca dulu. Terus ada juga siswa yang bisa membaca bahan ajarnya. Jadi dibagi tugasnya, ada yang membaca artikelnya, ada juga yang membaca isi dari bahan ajarnya. Nanti jawaban pertanyaan yang ada di dalam setiap LKPD itu bisa kalian cari di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan itu tadi. Nah, selain bahan ajar, di meja tempat kalian masing-masing di situ juga sudah tersedia buku pegangan siswa atau buku paket. Nah, silakan kalian buka buku paketnya, itu ada di materi bab 3 semester 2 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ini ya. Ini silakan kalian buka di halaman 137 hingga halaman 142. Tuh. Dan jika kalau sampean pengen tahu lebih jauh lagi materinya, kalau mungkin sampean merasa
pengen lebih lengkap lagi nanti jawabannya, silakan kalian juga bisa membuka HP kalian masing-masing. Sampai cari informasi melalui internet, melalui Google, tidak apa-apa. Jadi ada 3 sumber belajar yang saya gunakan hari ini. Ada dari bahan ajar yang saya berikan, ada dari buku paket atau buku pegangan siswa, dan ada dari internet atau dari HP yang kalian miliki masing-masing. Itu ya. Tuh, silakan dibaca. Jika sudah selesai, silakan langsung dikerjakan 5 soal isi atau isian yang ada di LKPD itu ya. Nih, sama kalian buka di buku paketnya di halaman 137 sampai 142. Ya. Silakan kalian kerjakan. Ini saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan 5 soal yang ada di LKPD masing-masing. Silakan dibantu teman sekelompoknya. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian cari jawaban, ada yang bagian cari di bahan ajar, ada yang bagian cari di buku paket, tidak apa-apa. Ini bisa dipakai buku paketnya. Silakan tanya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kalau ada istilah-istilah atau materi atau apapun konsep yang ada di LKPD sampai di situ yang mungkin sampai kurang paham artinya, bisa tanya ke saya ya. Silakan kalian coba kerjakan dulu soal yang ada di situ. Ini ya, nah selagi kalian mengerjakan LKPD-nya dan berdiskusi, ini Bapak akan nilai kira-kira bagaimana keaktifan kalian selama melakukan diskusi kelompok. Ini dari kelompok satu ya.
kalian miliki di meja kalian masing-masing. Kalian tuliskan jawabannya, intinya saja, ini tidak apa-apa, tidak perlu yang panjang sekali jawabannya. Jadi kami bisa mengambil inti dari setiap jawaban di setiap nomor yang ada. Di situ kebetulan pertanyaannya sama. Yang pertama itu mengenai fenomena atau masalah apa yang ada di situ. Terus yang kedua di situ yang ditanyakan adalah faktor-faktornya apa saja. Lalu yang ketiga di situ yang ditanyakan adalah dampaknya apa dari fenomena atau masalah yang terjadi. Yang keempat, upayanya apa saja untuk menanggulangi masalah itu. Dan yang terakhir yang kelima, hubungan fenomena atau masalah yang ada di dalam LKPD itu dengan materi kita hari ini tentang keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi masalahnya apa, faktornya apa, dampaknya bagaimana, upayanya apa saja, dan hubungan materi itu dengan materi keunggulan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sama pertanyaannya, cuma berbeda masalahnya saja. Ada 3 masalah di LKPD 1, LKPD 2, dan di LKPD 3. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, sampai jam 9 waktu mengerjakannya. Nanti setelah mengerjakan, silakan ada perwakilan, paling tidak ada 2 kelompok nanti yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu dari kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan. Itu ya anak-anak ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini waktunya tinggal 2 menit lagi ya, sampai jam 9. Silakan kalian lengkapi dulu jawabannya apa sampai nomor 5. Ditulis intinya saja, tidak apa-apa. Iya. Nah, itu yang nomor 2 faktornya apa? Saya tulis salah satu aja. Setelah faktor dampaknya apa? Hari nomor 1 gimana? Hari nomor berapa? Itu ditulis salah satu aja, nggak apa-apa, dampaknya apa gitu, dari masalah yang ada di situ. Terus dari kelompok 2 sampai berapa? Dan kamu tulis salah satu dari upayanya apa kira-kira yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di situ. Dari kelompok berapa? Kelompok 4 sampai berapa? Sama tulis ini aja, berapa? Dampaknya sama tulis 1, upayanya sama tulis 1. Terus gunanya apa? Karena biasanya satu masuk. Iya, dari kelompok 6 sudah sampai berapa? Kamu tulis satu-satu aja, apa? Ya, jadi kalian di sini selain menjawab itu kalian melatih bagaimana cara menganalisis atau memahami masalah-masalah yang ada di dalam LKPD itu. Nah, kebetulan masalahnya ini memang benar-benar terjadi di Indonesia. Hari ini dari masalah yang terjadi. Untuk upayanya ini nanti sama tulis 1 aja. Upaya penanggulangannya apa, terus hubungannya apa. Nanti sama tulis 1 aja.
menunjukkan pukul 9. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah saya lakukan. Nah, silakan, saya pengen ya, yang pertama ini dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 3 aja dulu. Silakan maju ke depan, perwakilan dari setiap kelompoknya. Di sini ada Mbak Dianatul sama Mbak Dianatul. Dua orang saja, Bapak silakan maju ke depan untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan maju ke depan, Mbak Holide sama Mbak Dianatul. Silakan salam dulu teman-teman. Silakan yang lain bisa melihat ke depan sini ya, ke Holide sama ke Dianatul. Silakan boleh presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fenomena apa yang terjadi pada artikel di atas? Apa saja bentuk atau contoh dari fenomena tersebut? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Ya silakan dijawab. Pertanyaan pertama apa? Fenomena atau masalah yang terjadi dalam artikel adalah pencemaran lingkungan di Jawa Timur sepanjang tahun 2019 mencapai 87 kasus. Bentuk atau contoh dari fenomena atau masalah tersebut antara lain pencemaran sungai sebanyak 31 kasus, pencemaran saluran irigasi sebanyak 17 kasus, pencemaran sampah domestik sebanyak 14 kasus, pencemaran udara sebanyak 13 kasus, dan pencemaran limbah B3 sebanyak 12 kasus. Terus lanjutkan ke masuk selanjutnya. Sama bacakan intinya saja tidak apa-apa. Salah satu contoh contohnya aja. Silakan dibacakan lagi. Nanti akan menghubung. 2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena pada artikel di atas? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Sama bukan satu. Faktor yang menyebabkan fenomena atau masalah dalam artikel adalah disebabkan karena kebiasaan warga yang menjadikan sungai sebagai tempat sampah. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari terjadinya fenomena pada artikel di atas? Dampak yang ditimbulkan dari fenomena atau masalah dalam artikel antara lain sungai menjadi dengan sampah. Nah, itu keempat. Upayakan satu. 4. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena yang terjadi pada artikel di atas? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Apa upayanya? Satu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena atau masalah dalam artikel adalah pemerintah harus bertindak tegas dan memberikan sanksi serius kepada para pelaku pencemaran lingkungan, baik masyarakat umum atau industri. Saja ya sampai nomor 4. Nah, dari presentasi yang sudah ditampilkan oleh Holide dan Dianatul ini kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, silakan yang pertama dari kelompok 1 dari Faisal. Dari beberapa kasus yang sudah dijelaskan, daerah manakah yang paling terdampak? Daerah manakah yang paling terdampak dari pencemaran tersebut? Apa saja alasannya? Ya, terima kasih Faisal atas pertanyaannya. Silakan dijawab oleh Holide atau Dianatul. Daerah yang paling terdampak pencemaran adalah daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena perkotaan merupakan tempat didirikannya sebagai macam jenis industri dan jumlah penduduk di kota lebih banyak di desa, sehingga limbah industri maupun rumah tangga mencemari sungai-sungai yang ada di daerah perkotaan. Ya, bagaimana Faisal jawabannya dari kelompok 1 sudah jelas? Ya, maaf ya dari kelompok 3 ini tadi. Ya, terus mau ada yang bertanya lagi? Ya, silakan Aila. Apakah kasus
pencemaran di beberapa daerah di Jawa Timur juga terjadi di Bangkalan Madura. Jika benar, apa contohnya yang kamu ketahui? Ya. Silakan kalian jawabnya. Polijo, silakan dijawab. Kasus pencemaran di Jawa Timur sepengetahuan kami juga terjadi di Bangkalan Madura sini. Contohnya adalah banyaknya sampah yang berada di sekitar pantai yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan karena ulah manusia yang membuang sampah di aliran sungai yang bermuara ke laut atau di pantai itu sendiri. Hal ini mengurangi keindahan pantai di sini. Ya. Bagaimana Naila? Jawabannya sudah jelas? Ya. Terima kasih untuk penampilan presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan meriah untuk kelompok 3. Nah, saya beri kesempatan satu kelompok lagi yang bisa maju ke depan. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok berapa ya? Ini ya. Kelompok 4 Aseris, silakan maju ke depan. Ada siapa ya? Mbak Wiwi sama Mbak Monika. Silakan dijelaskan secara singkat saja jawaban dari tiap-tiap nomor yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulia. Perkenalkan, nama saya Monika Gunawan. Saya ingin mempresentasikan hasil Diskusi. Ya, sampai bacakan mulai dari nomor 1 satu-satu aja. Yang nomor 1 masalahnya apa? Satu, fenomena apa yang terjadi pada artikel di atas? Apa saja bentuk atau contoh dari fenomena tersebut? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Yang satu aja. Apa masalahnya? Yang satu, fenomena masalah yang terjadi dalam artikel adalah eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang berlebihan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Terus nomor 2. Bentuk atau contoh dari fenomena Ya, bentuknya apa? Enggak apa-apa saya menanyakan lagi. Salah satu bentuknya. tersebut antara lain deforestasi. Hutan di Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia karena sekitar 30% hutan konservasi rusak dan padang lamun. Terus nomor 2 silakan. Sampai nomor 3 aja pokoknya. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena pada artikel di atas? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Faktor yang menyebabkan fenomena atau masalah dalam artikel antara lain adanya perambahan hutan, konservasi, reklamasi pantai, polusi minyak, penambangan pasir dan karang, serta pencemaran sampah oleh masyarakat di wilayah pantai dan laut. Ya, yang terakhir sampai nomor 3 aja. Dampaknya apa? Silakan dibacakan oleh Monika. Jawabannya apa? Apa saja dampak yang ditimbulkan dari terjadinya fenomena pada artikel di atas? Sebutkan dan jelaskan secara singkat sesuai dengan pemahamanmu. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena atau masalah dalam artikel antara lain Indonesia menduduki peringkat ketiga kerusakan hutan di dunia. Iya. Nah, terima kasih ya Monika sama siapa? Monika sama Bibi. Nah, dari presentasi kelompok 4 ini tadi, adakah yang mau bertanya lagi anak-anak? Saya Kak, Ya, silakan yang pertama dari Dina. dari sumber daya alam yang sudah dijelaskan, apa saja sumber daya alam yang paling banyak kalian temui di Bangkalan? Berikan contohnya. Ya. Kira-kira sumber daya alam apa yang paling banyak di Bangkalan sini? Jadi sumber daya alam yang paling banyak terdapat di daerah Bangkalan adalah segala macam sumber daya alam laut seperti ekosistem hutan, bakau atau makrofag dan berbagai jenis hasil laut seperti ikan. Tuh. Iya, jadi jawabannya yang paling banyak di sini itu adalah dari hasil laut. Gimana Dina? Jawabannya sudah jelas? Sudah. Ya. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 4 dan pertanyaan dari Dina. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Umut bertanya. Apa perbedaan dari pemanfaatan dan Eksploitasi. eksploitasi sumber daya alam ini dilakukan pada tahun 2006 bulan Desember? Ya, berbeda
perbedaan pemanfaatan sama eksploitasi apa? Perbedaan dari pemanfaatan dengan eksploitasi terletak pada perlakuan manusia kepada sumber daya alam. Pemanfaatan biasanya diiringi dengan upaya pelestarian sumber daya alam seperti tebang pilih dan tebang tanam pohon di hutan produksi. Ya, itu ya jawabannya dari kelompok 4. Bagaimana dulu? Sudah jelas? Ya. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasi yang sudah ditampilkan. Berikut tangan yang bagi anak. Itu ya. Jadi setelah kalian melakukan diskusi kelompok itu tadi, sampean bisa menuliskan kira-kira kesimpulannya apa. Tadi sampean beri garis bawah saja inti-inti dari jawaban yang sudah kalian tuliskan di LKPD masing-masing. Nah, dari materi yang sudah kita bahas bareng-bareng hari ini, kira-kira adakah materi yang masih belum kalian pahami anak-anak? Sudah paham semua? Sudah. Nah, terus hari ini kita sudah belajar apa saja itu tadi berarti? Tentang apa? Yang pertama tentang apa? Tentang ya silakan Dina. Eksploitasi sumber daya alam dan kehidupan bersama. Ya, yang pertama adalah masalah terkait dengan sumber daya alam, yaitu tentang eksploitasi. Terus ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Kasus pencemaran lingkungan terjadi di Jawa Timur. Ya, kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di provinsi kita Jawa Timur ini. Ya, jadi dua hal yang bisa kita ambil itu tadi. Jadi kasus pencemarannya apa, terus sumber daya alamnya apa saja yang pernah mengalami atau mungkin sampai saat ini mengalami kerusakan di Indonesia ini. Nah, terus untuk selanjutnya silakan kalian membuka HP kalian kembali. Silakan kalian klik link soal post-test yang ada di situ. Sama seperti yang tadi, silakan kalian isi nama lengkap kalian. Terus kalian pilih kelas berapa. Silakan kalian isi pertanyaan 5 soal pilihan ganda yang ada di soal post-test. Linknya yang link nomor 2 dari atas. Ya, silakan kalian kerjakan lagi. Soalnya sama dengan soal yang kita tadi. Nah, jadi saya ingin tahu kira-kira adakah perbedaan antara hasil dari pretest dan post-test dari kalian semua di sini. Silakan kalian kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Saya beri waktu 2 menit saja. Tinggal mengulangi mengerjakan soalnya dari yang tadi. Ya. Silakan dikerjakan lagi sebenarnya. Saya harap di soal post-test ini nilai kalian nanti sudah bisa meningkat daripada di soal pretest yang sebelumnya. Karena kalian bersama saya di sini sudah bersama-sama belajar tentang materi kita hari ini. Kalau sudah selesai sampai nomor 5 itu silakan kalian klik kembali tombol kirim yang berwarna ungu di pojok kiri bawah soalnya di HP kalian. Iya, saya sama tuliskan tadi kesimpulannya yang sudah kita bahas sebentar tadi. Ini. Ini anak ya kesimpulannya dari tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi sumber daya alam bisa banyak, tapi juga masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan dari sumber daya alam tersebut. Baiklah, sudah selesai anak mengerjakan soal post-testnya? Sudah. Silakan klik tombol kirim kalau sudah. Nah, ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu mulai dari nanti. Nah, di
sini tadi Bapak sudah bilang ke kalian sebelumnya, nanti Bapak akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang paling aktif selama mengikuti kegiatan pembelajaran IPS pagi hari ini. Nah, kira-kira kelompok siapa anak yang paling aktif ini di antara kelompok 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ini? Nah, terus sekali jawabannya, selamat kepada kelompok 2 yang paling aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Nah, ini di sini Bapak punya hadiah untuk kelompok 2. Silakan salah satu bisa maju ke depan untuk mengambil hadiah dari Bapak ini. Nah, ya, beri tepuk tangan meriah ya anak ya untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan diterima. Ya, silakan duduk kembali tidak. Nah, itu ya. Nah, apa fungsinya apresiasi tadi agar kalian di sini bisa lebih semangat lagi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran IPS di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan itu tadi mulai dari depan sampai belakang, kira-kira nilai moral apa yang bisa kita ambil dari materi tentang sumber daya alam itu tadi anak-anak? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, silakan dari kelompok 2. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara menjawab. Ya, yang pertama nilai moralnya adalah kita harus memanfaatkan sumber daya alam itu apapun itu, baik yang di darat, di laut maupun yang lain dengan cara yang baik dan benar dan secara bertanggung jawab. Terus ada lagi mungkin? Ya, silakan diatur. Kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam itu berlebihan. Ya, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Itu ya, ini yang melakukan dari materi hari ini itu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang? Apa bingung? Apa sedih malah? Saya harap juga seperti itu. Jadi di pelajaran apapun dengan bapak ibu guru siapapun, saya harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 2 Surabaya ini. Nah, ini sebelum bapak tutup nanti, ini ada satu pesan dari saya. Di sini adalah tentang kalian selama belajar sampai di kelas 8 ini, jika tidak kalian iringi dengan berdoa, itu pun juga akan sia-sia. Karena apa? Belajar yang baik itu merupakan bukti bahwa doa kamu itu bisa serius. Karena apa? Selain belajar, karena belajar itu juga merupakan suatu ibadah. Jadi alangkah lebih baiknya jika kalian mengimbangi antara belajar dan berdoa atau beribadah dengan cara apapun, bisa melalui sholat, bisa melalui mengaji dan lain sebagainya. Tapi sampai bisa seimbang antara pinternya sama akhlaknya juga. Ya, ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti materi yang akan kita pelajari adalah tentang ini. Pelaku ekonomi dalam perekonomian di Indonesia. Nanti untuk materinya bisa kalian baca di buku pegangan siswa atau di buku paket kalian, ada di materi selanjutnya. Dan Bapak beri tugas untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian merangkum materi tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian di Indonesia dalam satu lembar kertas atau sampai tulis di buku tulis sampean, satu halaman saja kita semuanya. Itu ya, paham ya anak-anak ya? Tapi silakan nanti kalian buka di materi selanjutnya itu tentang apa. Silakan kalian rangkum, cukup satu halaman saja. Ya. Nah, baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran IPS pagi hari ini, alangkah lebih baiknya karena tadi sudah dibuka dengan doa, jadi kita tutup pun juga dengan doa. Silakan kepada ketua kelas kembali, saya persilakan untuk maju ke depan, Noval, untuk memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa mulai.
memimpin doa bersama di awal dan di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk seluruh kegiatan pembelajaran Inggris yang saya lakukan hari ini. I think that's all from my material in this morning. Thank you very much for all your attention and your support. That's all from me. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.